Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 6 dari kelas Manajemen Operasional B ingin mempresentasikan tugas besar kami yaitu penerapan strategi operasional dalam lingkungan global dalam studi kasus PT Borneo Exotic Tour atau biasanya disingkat PT BIT Travel. Next. Sebelum itu, perkenalkan, ada nama saya sendiri, Muhammad Rafi Aswa Akbar, dengan NRP terakhir 1120. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmania dengan NRP terakhir 122. Perkenalkan, nama saya Risma dengan NRP terakhir 137. Perkenalkan, nama saya Fauzan Kemal dengan NWP terakhir 141. Oke, ada beberapa daftar isi dari presentasi kami malam ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan, lalu yang kedua ada kajian teori, lalu ada metodologi, terus juga ada analisis dan diskusi, dan yang terakhir ada penutup. Next. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Nah, di sini Bit Travel merupakan perusahaan agen perjalanan yang berfokus pada layanan umroh dan haji di Indonesia. Nah, di sini di era globalisasi ini Bit Travel menghadapi berbagai tantangan dan peluang baru dalam menjalankan bisnisnya. Persaingan di industri umroh dan haji yang semakin ketat dengan munculnya banyak agen baru. Agar dapat tetap bersaing dan berkembang di era globalisasi ini, Bit Travel menerapkan strategi operasional yang efektif dan efisien khusus diadaptasi dengan industri umroh dan haji. Next. Next. Nah, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana strategi operasional yang tepat untuk diterapkan oleh Travel dalam lingkungan global, khususnya dalam industri umroh dan haji. Yang kedua, apa saja tujuan dan manfaat penerapan strategi operasional tersebut bagi Travel. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi strategi operasional Travel dalam lingkungan global, khususnya dalam industri umroh dan haji. Lalu yang kedua adalah merumuskan strategi operasional yang tepat untuk diterapkan oleh Travel dalam lingkungan global dengan mempertimbangkan karakteristik industri umroh dan haji. Next. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama adalah memberikan masukan bagi Travel merumuskan strategi operasional yang tepat dalam industri umroh dan haji. Lalu yang kedua adalah meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi strategi operasional perusahaan dalam era globalisasi dan fokus pada industri umroh dan haji. Next. Oke, selanjutnya ada kajian teori. Jadi next. Yang pertama ada global environment. Oke, mungkin paradigma baru tentang karakteristik lingkungan bisnis itu diciptakan oleh perubahan teknologi yang terjadi di bidang transportasi dan juga komunikasi. Perubahan ini memicu transisi lingkungan bisnis dari era revolusi industri ke era revolusi informasi dan komunikasi. Dikutip dari Purwanugraha dan Sunarni tahun 2011. Next. Lalu ada misi dan strategi. Untuk misinya adalah setiap kegiatan harus mempunyai misi yang selaras dengan strategi bisnis dan fungsional lainnya. Misi operasional itu merupakan bagian dari strategi bisnis utama yang dipilih untuk unit bisnis. Misalnya saja, strategi bisnis perusahaan Anda adalah menjadi manajer produk. Oleh karena itu, tantangan operasionalnya adalah menekankan fleksibilitas produk untuk beradaptasi dengan pengenalan produk baru dan juga permintaan pasar yang terus berkembang. Dikutip dari Schroeder, Anderson, dan Cleveland 1986. Next. Lalu yang ketiga ada competitive advantage. Menurut Sutaryono tahun 2016, competitive advantage adalah suatu manfaat yang ada ketika perusahaan mempunyai dan menghasilkan suatu produk atau jasa yang dilihat dari pasar targetnya lebih baik dibandingkan para kompetitor terdekatnya. Ketika perusahaan mampu menciptakan nilai unggul pada produknya dibandingkan dengan para pesaing, secara otomatis akan mendatangkan banyak keuntungan bagi perusahaan. Banyak manfaat juga yang akan diperoleh seperti citra yang baik, loyalitas konsumen,
Dan juga ketika mampu meningkatkan penjualan, maka berpeluang besar untuk memperoleh laba yang lebih besar pula. Next. Lalu yang keempat ada strategi operasi global. Perusahaan dapat mengelola operasinya di pasar internasional dengan menggunakan strategi manajemen operasional internasional, operasi internasional. Sorry. Ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengendalian berbagai proses produksi dan juga distribusi ya, barang atau jasa di seluruh dunia. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mencapai efisiensi, fleksibilitas, dan juga responsibilitas terhadap kebutuhan pasar global. Faktor-faktor lain seperti standar kualitas, peraturan, dan juga keberlanjutan sering dipertimbangkan saat mengembangkan strategi manajemen operasi internasional. Dikutip dari Isvian Dewi tahun 2021. Next. Selanjutnya adalah metodologi. Untuk tanggal penelitian kami melakukan penyusunan penelitian ini dari tanggal 4 sampai 7 Juni. Lalu untuk lokasinya, kami melakukan melalui Zoom dengan narasumber dan menyusun penelitian dilakukan di Kota Surabaya, Jawa Timur. Untuk teknik pengumpulan data, yang kami lakukan untuk memperoleh informasi adalah dengan melalui wawancara semi terstruktur dengan manajer operasional B-Travel pada tanggal 5 Juni 2024. Selain itu, menggunakan studi literatur yang berasal dari buku, jurnal, dan artikel sebagai acuan yang mendukung penelitian ini. Selanjutnya adalah flow diagram penelitian. Yang pertama, kita membuat rancangan penelitian, lalu mencari narasumber, menghubungi narasumber, membuat list pertanyaan, mewawancari narasumber, mendapatkan data dan informasi dari narasumber, menganalisis data dari narasumber, menyusun analisis dari data, dan menyusun laporan akhir. Lalu, analisis dan diskusi. Yang pertama, strategi global. Strategi global yang diterapkan dari PTB Travel, mereka sudah melakukan mitra dengan pihak hotel di Mekah atau Madinah untuk mempermudah proses operasional mereka. Contohnya, B-Travel sudah mengirimkan orang dari hotel dari Mekah atau Madinah untuk kegiatan quality checking, peralatan hotel, dan lainnya sebelum jamaah haji atau umrah datang untuk melakukan check-in di hotel. Selanjutnya ada competitive advantage dari case yang dari PT B-Travel ini, mereka competitive advantage-nya adalah differentiation, yaitu mereka adanya pembeda dari travel-travel yang lain. Yang pertama, B-Travel meningkatkan layanan spiritualitasnya dengan memiliki ustadz yang lebih berpengalaman. Lalu yang kedua, membantu efektivitas perjalanan dengan langsung mengarahkan jamaah ke bis tanpa melewati proses imigrasi yang dapat memudahkan jamaah haji ataupun umroh. Selanjutnya ada strategi operasional global. Mereka menggunakan strategi transnasional, yaitu B-Travel melakukan adaptasi pada layanan dengan menyediakan 3 layanan, yaitu ekonomi, regular, dan juga VIP. Selanjutnya, untuk skema B-Travel untuk mengembangkan strategi operasional global untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan umrohnya, yaitu mengembangkan berbagai strategi operasional global yang inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan umroh dan haji dalam menghadapi kompetisi di industri ini. Perusahaan ini menerapkan beberapa langkah strategis yang mencakup pengelolaan tiket pesawat, akomodasi, visa, dan digitalisasi pemasaran. Next. Yang kedua, skema B-Travel mengembangkan strategi operasional global. Next. Yang pertama, pemesanan tiket pesawat. Salah satu langkah strategis utama yang diambil oleh B-Travel adalah melakukan pemesanan blok tiket pesawat selama 1 musim, yaitu 8 bulan, sebanyak 16.000 seat. Strategi ini tidak hanya memastikan ketersediaan tiket bagi pelanggan sepanjang musim umrah dan haji, tapi juga membantu perusahaan mengunci harga tiket di awal.
Selain itu, mengurangi resiko fluktuasi harga. Yang terakhir, tidak dan Bittravel tetap berfokus pada aspek lain dari pelayanan yang membutuhkan perhatian lebih. Next. Yang kedua, kontrak jangka panjang dengan hotel. Untuk akomodasi, kontrak dengan satu hotel di Mekah dan Madinah selama 10 tahun. Strategi ini tidak hanya memberikan kepastian ketersediaan kamar bagi jamaah, tetapi memungkinkan perusahaan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan penyedia layanan hotel, yang akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan kontrak jangka panjang, dapat memastikan bahwa standar kualitas hotel tetap terjaga dan bahkan meningkat seiring berjalannya waktu. Next. Yang terakhir, pengelolaan visa. Di sini, Bittravel bekerja sama dengan Muassasa dari Arab Saudi. Kemitraan ini penting karena memastikan proses pengajuan visa berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik dengan pihak muassasa juga meminimalkan resiko penolakan visa dan mempercepat proses pengurusan dokumen yang diperlukan oleh jemaah. Next. Selanjutnya, skema Bittravel menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan pelanggan. Nah, Bittravel memahami bahwa kebutuhan pelanggan terus berkembang, terutama dengan adanya digitalisasi yang semakin pesat. Oleh karena itu, perusahaan yang aktif mengikuti perkembangan digital dan memaksimalkan pemasaran melalui media sosial. Pengguna platform digital memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan dan memahami kebutuhan mereka, lalu menyesuaikan layanan dengan cepat sesuai dengan feedback yang diterima. Next. Lalu selanjutnya ada skema Bittravel melakukan manajemen risiko dan kualitas layanan. Dalam industri layanan umroh dan haji, risiko selalu ada, terutama terkait dengan aspek hospitality. Nah, Bittravel mengidentifikasi bahwa keluhan dari pelanggan seringkali berkaitan dengan layanan hotel. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan melakukan maintenance secara rutin setiap bulannya dengan pemeliharaan berkala, memastikan bahwa fasilitas hotel tetap dalam kondisi baik dan dapat mengurangi potensi keluhan dari pelanggan. Selain itu, manajemen kualitas yang baik juga melibatkan pelatihan berkelanjutan bagi staf untuk memastikan mereka dapat memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah. Next. Oke, kesimpulan dari pembahasan kami malam ini adalah dalam menyukseskan kegiatan perusahaan Bittravel, Bittravel melakukan kerjasama atau bermitra dengan pihak luar untuk meningkatkan efektivitas kegiatan operasionalnya. Hal ini dapat meminimalisir kos yang dikeluarkan oleh Bittravel dan juga dapat meningkatkan permintaan. Saran yang mungkin bisa kami berikan untuk Bittravel adalah membuat branding yang konsisten, lalu juga ada terus berinovasi dari segi produk dan juga layanan agar dapat menarik minat pelanggan lebih luas. Lalu yang terakhir adalah lebih mengoptimalisasi pada global supply chain. Oke. Berikut adalah dokumentasi kami ketika wawancara dengan pihak Bittravel yaitu Rama Sutomo. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.